Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi untuk memonitor project beserta dokumen-dokumen di berbagai kategorinya untuk yang terkait project-project tersebut, ya. Juga untuk kita bisa memonitor berbagai informasi beserta proses yang berjalan di project tersebut mulai dari pengajuan sampai dengan dia selesai. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Nah, di banyak perusahaan tentunya kita melakukan monitoring berbagai project ya. Misalkan kita ingin membuat CRM, kita ingin membuat gedung baru, kita ingin memprocure laptop misalnya, atau berbagai pekerjaan yang kita bisa sebut sebagai project. Mulai dari tahap pengajuan sampai dengan selesai. Nah, tentunya project-project ini kita akan bicara mengenai ada banyak dokumen-dokumen yang terjadi di multifase. Nah, mari kita definisikan dulu fase-fasenya. Fase pertama, tentunya kita bicara mengenai pengajuan. Nah, di fase pengajuan ini kita akan melakukan, ini ada usulan project, ya. Kemudian ini ada dokumennya. Kemudian butuh budget berapa, kemudian juga berbagai informasi yang terkait mengenai proyek tersebut atau kita bisa sebut juga sebagai project charter. Ya. Nah, di fase selanjutnya kita akan melakukan semacam kayak approval. Oke. Di approval ini kita akan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk melakukan evaluasi terhadap request project yang kita lakukan atau kita minta di tahap pertama ini. Ya, bisa yang satu mereview, yang satu melakukan approve, atau satu tahap aja approve. Di multiple company atau di berbagai company itu tergantung dari kebijakan bisa berapa layer approval untuk sebuah project. Nah, di tahap selanjutnya kita akan bicara mengenai pengadaan project tersebut, di mana nantinya akan ada, nah ini yang mulai ada dokumen nih, dokumen dari vendor ya berupa proposal. Dia mau memberikan harga segini, proposal seperti ini. Kemudian vendor yang lainnya dokumen yang seperti ini, harganya segini. Nah, kita udah mulai menyimpan dokumen tuh, ya. Nah, di tahap selanjutnya setelah kita bicara mengenai memilih vendor yang akan melaksanakan, tentunya kita mesti mulai menyimpan dokumen pekerjaan project. Misalkan kita bicara mengenai blueprint, kita bicara mengenai misalkan functional dokumen, technical dokumen, ataupun berbagai dokumennya hingga tahap UAT ataupun tahap closing. Oke. Nah, terakhir ya, setelah kita eksekusi project selesai, di fase terakhir kita perlu melakukan pengecekan ya. Untuk masing-masing dokumen ya yang disubmit oleh vendor yang melakukan pekerjaan, ya, apakah dokumen ini sudah valid dan sudah bisa kita arsip, ya. Dan kemudian kalau misalkan sudah oke, semuanya sudah bisa kita close dan kita bisa mengarsip proyek tersebut. Nah, kenapa kita melakukan ini? Yang pertama, untuk kita bisa tahu di dalam satu masa, ya, proyek apa saja yang aktif. Yang kedua, itu adalah kita bisa tahu untuk masing-masing proyek ini dibudgetkan berapa, realisasi berapa. Dan ketiga, kita bicara mengenai bagaimana kita bisa men-tracking ya di dalam satu tempat ada sebuah repository, dokumen-dokumen sebuah project ya atau semua project yang aktif yang pernah kita dokumentasikan terjadi atau tersimpan di situ ya dan terstruktur berdasarkan aplikasi yang kita buat. Nah, tentu saja hal ini kita bisa buat menggunakan data first atau model driven Power Apps. Gimana caranya kita membuat aplikasi ini? Yuk kita mulai. Kita mulai dengan kita buka Power Apps Home. Pastikan Anda sudah membuat environment dan sudah mengintegrasikan dengan dokumen manajemen sistem. Atau Anda bisa melihat video yang terkait ada di pojok atas atau kanan ya. Nah, itu mengenai bagaimana kita bisa menginitiate data first environment. Nah, ini di kondisi sudah ada data first environment. Tahap pertama, kita mulai dengan kita membuat tabel. Nah, tabel di sini kita ke tabel,
kita ke new tabel. Oke. Kemudian tipenya saya gunakan yang advanced property saja. Oke. Di sini kita kasih nama table adalah project. Oke. Nah, kolomnya karena kita ingin semacam kayak ada ID atau penomoran project ya. Kita misalkan kasih nama display name-nya adalah number. Nah, nanti mengenai nama project-nya atau topiknya kita bisa bikin kolom lagi. Oke. Nah, advanced option, oke. Kemudian pastikan Anda mencek SharePoint Document Management untuk kita melakukan penyimpanan dokumen terhadap project yang ini. Ya, kita akan gunakan untuk dia penyimpanan misalkan dokumen basis untuk sebuah project, gitu ya. Kita save. Oke, sudah berhasil kita membuat tabel project, ya. Nah, sekarang kita membuat kolom-kolomnya. Kita ke kolom. Nah, hal pertama yang ingin kita simpan tentu saja adalah nama projectnya. Kita di sini adalah new column. Kita misalkan nama project project name. Oke. Kita pastikan dulu ini sebagai required. Oke, kita pastikan dia sebagai required supaya harus di entry ketika pada tahap draft ya. Save. Oh, kelupaan. Tadi kan kita membuat project number. Oke. Nah, numbernya ini juga yang sebagai primary column name. Oke. Kita mesti ganti dia data tipe ke auto number. Nah, di sini kita kasih prefix. Misalkan nama company-nya Claudia, kita kasih CLA. Ya. Anda mau 4 digit, Anda mau 3 digit, terserah. Di sini saya pakai 4 digit yang dimulai dari 1000. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat option ya mengenai ini projectnya divisi apa. Di sini kita new column, ini punya divisi apa. Nah, seperti tadi saya bilang, ini adalah option ya. Kita pilih data tipenya, dia adalah choice. Oke. Nah, kita buat choice-nya nggak perlu pakai global, kita pakai choice dia sendiri. No. Oke. Misalkan divisi finance. Oke, kemudian ada divisi IT. Misalkan ada divisi engineering. Oke. Ada divisi misalkan research. Ya. Misalkan ada divisi lagi mengenai operational. Ya, kemudian ada divisi lagi misalkan sales, dah cukup, gitu ya. Nah, kita biarkan dia default none dan kita buat dia adalah business recommended, nggak perlu required, yang penting business recommended. Oke, selanjutnya kita tambahkan mengenai berapa budget dari project ini. Oke. Nah, new column. Di sini kita kasih dia adalah budget. Oke. Nah, kita mengenai data tipe bisa aja menggunakan currency ya. Nah, tapi di sini kita tidak begitu fokus mengenai konversi dari satu currency ke currency lain. Kita bicara pakai yang penting angka. Jadi kita pakai aja number. Oke, kita pakai whole number. Nah, kalau kita actually mau lebih bagus memang pakai currency, tapi sekarang kita pakai number aja. Ya. Behavior kita business recommended. Nah, tentunya dia harus mendeskripsikan nih. Ya. Dia harus mendeskripsikan mengenai ini project apa. Nah, kita kasih new column.
description. Deskripsi tentu saja kita jangan pendek tapi panjang, ya bisa sepanjang sedetil mungkin, dan memungkinkan untuk kita memformat, ya. Oleh karena itu kita pakai data tipe, ya, teks, dan jangan yang single line, pakai yang multi line, rich text. Oke. Multi line, tadi saya benar killing ya, rich text ya. Nah, benar. Oke. Nah, tentunya di sini juga kita bisa set, bukan cuma 2000 karakter. Misalkan kita kasih 4000 karakter. Save. Kita juga perlu define, ya, ini start date-nya kapan dan due date kapan project ini perlu selesai. Oke. Nah, kita tambahkan di sini new column, ya. Di sini data tipenya kita pakai dia date only, ya. Kita misalkan target start, target start, dia recommended aja. Nah, new column lagi, due date. Dia tipe date only. Nah, dia adalah business recommended. Kenapa kita ada dua kolom ini? Dua kolom ini kalau kita masukin, artinya kita bisa di awal tahun kita masukin nih project yang sudah direncanakan apa saja, direncanakan kapan dimulai, direncanakan due date. Ya, kalau cuma due date ya nggak akan kita bisa tahu, bisa schedulekan ini semestinya dimulai kapan. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita bicara mengenai tahap pertama adalah pengajuan, ya. Nah, ini yang tadi kita entry nih. Oke. Nah, tentu saja kita selanjutnya kita perlu ada tahap approval. Nah, di tahap approval itu apa yang kita simpan? Yang pertama, yang paling kita pakai satu approval aja deh, ya. Yang pertama itu adalah kapan di submit, ya, hasil approval, dia approve oleh siapa, ya, dan kemudian kapan dia di-approve. Udah satu aja. Kalau Anda mau lebih detail, basically Anda seperti mengulang beberapa field ini. Nah, di sini kita simpan new column, ya. Di sini adalah approver siapa. Display name aja. Oke. Kemudian kita simpan approval submission time. Oke. Nah, kita mau tahu delta antara kapan disubmit dan kapan dia di-approve, gitu ya. Nah, di sini kita pakai data tipenya date and time. Nah, tadi kan disubmit, nah sekarang approval. Approval outcome time. Oke, karena bukan complete tapi outcome-nya kapan? Ya, bisa jadi approve, bisa jadi reject. Gitu ya. Nah, data tipenya seperti tadi, date time, ya. Nah, juga kita simpan approval outcome. Oke. Selanjutnya kita ke tahap procurement, ya. Di tahap procurement ini misalkan ditebarkan dokumen kepada vendor-vendor dan mereka akan mengajukan proposal. Nah, hasil akhirnya akan kita simpan tentu saja adalah berapa nilai project actual, ya, terhadap pekerjaan ini. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom baru. New column. Ini adalah project value. Oke. Nah, kita kasih data tipenya number, whole number. Oke. Save. Nah, kita misalkan mau menyimpan juga berapa perbedaan antara yang direncanakan versus hasil procurement.
Oke. Di sini kita new column. Procurement saving. Oke. Nah, data tipenya kita pakai, dia adalah number, whole number, ya. Nah, karena kita sudah punya field budget dan project value, kita jangan diisi. Kita pakai dia behavior-nya calculated. Oke. Save and edit. Nah, kita set di mana kalau misalkan kondisinya project field project value itu contain data atau sudah diisi, ya. Nah, kita lakukan budget versus project value. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan ternyata dia tidak ada value-nya, kita suruh dia value kondisinya adalah 0. Gitu ya. Di tahap selesai procurement, kita akan melakukan pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen. Nah, di sini baru kita butuh satu tabel baru, ya. Actually sudah kita lakukan dari tahap procurement, ya. Tapi kita mulai membuat tabel baru untuk menyimpan dokumen-dokumen, ya, dari yang dokumen yang disubmit oleh si partner atau vendor. Kita di sini ke tabel, kita bikin new table. Di sini adalah project dokumen. Sama di sini kita title-nya biarin aja. Kita title biarin aja. Di sini jangan lupa kita cek di sini adalah SharePoint Management, ya. SharePoint Document Management supaya kita storage-nya menggunakan SharePoint. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita men-setup relationship antara project dokumen dengan dokumen, ya. Ada one-to-end relationship. Nah, di sini ke kolom. Karena kita di bagian N-nya, ya, new column, kita pilih project. Nah, data tipenya adalah lookup. Lookup ke tabel mana? Ke tabel project. Nah, hal apa saja yang kita simpan di sini? Nah, di sini yang menarik. Kita bikin dulu. Ya, dia adalah kategori. Karena kita masing-masing kategori bisa perlu menyimpan hal berbeda. Tapi strukturnya serupa. Misalkan dia data tipenya kita pakai choice di sini, ya. Choice. Kita buat bahwa dia adalah required. Dan kita choice-nya sendiri. Nah, tipe pertama dia adalah proposal. Tipe kedua ini adalah kick off MOM. Tipe ketiga ini adalah technical specification. Tipe keempat itu misalkan functional specification. Tipe kelima misalkan ini adalah dokumen blueprint. Ya, Anda bisa tambahkan lagi, ya.
Kemudian misalkan kita UAT dokumen, User Acceptance Test. Oke. Kemudian tipe dokumen, dokumen closure dokumen. Oke. Nah, kita udah menyimpan kategori dokumennya. Dokumen kategori pertama, kita bicara dokumen proposal dari vendor. Nah, hal apa yang kita perlu simpan? Yang pertama adalah nama vendor. Yang kedua, ya, berapa value yang disubmit oleh vendor. Nah, Anda bisa menyimpan misalkan penilaian vendor, kemudian juga hal-hal lainnya, checklist yang Anda perlukan, misalkan gitu ya. Nah, di sini kita pakai 2 aja, ya. Dan plus 1 apakah dia pemenang dari procurement. Oke. Nah, kita perlu simpan situ. Pertama, ini adalah vendor name, ya, tipe text. Yang kedua, itu adalah proposal value. Berapa nilai dari proposal itu. Ya, tentunya data tipenya adalah number. Oke. Kita kasih dia adalah required. Oke. Semestinya tadi yang vendor juga required lah ya. Tadi mana namanya? Vendor name. Kita set dia. Oh, jangan required. Sorry. Bisa recommended. Ya, karena belum tentu di kategori lain ada proposal value. Selanjutnya, kita ke kategori yang lain. Dalam hal ini, misalkan kategori mengenai UAT, ya. Atau kategori yang lain nggak usah deh. Oke. Nah, tentunya di tahap closing, ya, mereka perlu dinyatakan sudah dicek atau belum. Oke, kita tambahkan new column is checked. Oke, kita pakai data tipenya choice yes no. Oke, defaultnya adalah no. Nanti baru akan kelihatan, tapi saya akan menambahkan satu kolom lagi, itu adalah mengenai is checked yang sifatnya calculated. Nah, ketika misalkan sudah dicek, dia akan menjadi 0, dan kemudian kalau belum dicek, dia adalah 1. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita ada 10 dokumen, semuanya 1 atau nilainya adalah 3, artinya 7 dokumen sudah dicek, 3 dokumen belum. Nah, kalau misalkan ternyata nilainya adalah semua sudah dicek, 0, 0, 0, 0, nah, di sum itu jadi 0. Nah, itu gunanya kita membuat calculated column dan kita sum. Nah, kita buat sini. Oke, 6 checked. Oke, kita pakai dia tipenya adalah number. Nah, tapi kita buat behaviornya adalah calculated. Oke, dari sini kita buat kondisinya. Kalau is checked, kalau dia is checked adalah yes, nah, value-nya adalah 0. Kalau belum, dia value-nya adalah 1. Oke, nah, kita buat simpel gini aja. Untuk yang dokumen kita sudah selesai, selanjutnya kita balik lagi ke project. Kita ke table, kemudian kita ke tabel project. Nah, tadi kita sudah sampai tahap procurement, selanjutnya kita ke tahap execution. Di tahap execution tadi kita sudah membuat tabel dokumen yang akan kita gabung jadi satu. Nah, selanjutnya kita akan buat bahwa ini apakah sudah dicek, ini apakah sudah selesai, sehingga bisa maju ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, kita ke kolom. Kita buat satu kolom baru. Is execution project dokumen complete. Execution dokumen complete. Ya. Kita pakai data tipenya
Yes, no aja. Default, no. Selanjutnya, kita membuat form. Oke. Nah, dari tabel project ya, kita ke form ya. Dari sini kita sudah dibuatkan defaultnya, kita ke main. Nah, kita disuguhkan ke default yang dibuatkan oleh Power Apps ya. Tampilannya kurang lebih bakalan seperti ini. Oke. Nah, seperti biasa saya akan menaruh owner to di pojokan atas. Dan karena number itu sifatnya adalah auto number, jangan biarkan dia bisa diisi. Oke, kita buat dia read only. Oke, ada logo gebox ini. Selanjutnya, kita tambahkan field nama projectnya apa? Project name. Nah, kemudian field divisi yang mengajukan. Kemudian budgetnya berapa? Kemudian ini target start kapan? Target start. Kemudian due date-nya kapan? Kemudian apa lagi? Project value nanti, approver nanti, segala macam. Oke. Nah, ini kan data yang akan disubmit. Oh, description. Description. Nah. Kita bikin satu panel lagi. Ya. Untuk memonitor approval, ya, not really needs, tapi kita untuk monitor aja approvalnya. Oke, nah di sini kita masukin approval submission time, kemudian approvernya siapa, oke, kemudian juga approval outcome-nya apa, kemudian approval outcome time-nya kapan. Nah, kita pakai cara yang simple nanti. Jadi kita approvernya nggak milih, kita pakai static aja. Tapi basically Anda juga bisa melakukan misalkan milih. Di sini saya kunci karena ini untuk monitor, kita buat dia read only. Oke. Atau kita nggak usah kita kunci. Nanti kita kunci pakai business rules. Selanjutnya kita bicara mengenai untuk procurement. Oke, kita perlu ada satu panel sendiri di sini mengenai procurement, satu kolom section. Oke, di sini adalah mengenai procurement. Nah, procurement ini hanya menyimpan dokumen-dokumen yang didapatkan dari vendor. Oke, nah oleh karena itu dia mendapatkan child-nya, dalam hal ini kita pakai subgrid. Oke. Nah, di sini kita table tipenya adalah project dokumen, ya. Biarkan aja dulu pakai active project dokumen. Oke. Saya hide label. Oke. Kemudian juga supaya kita di satu tempat ada project dokumen. Oke. Di sini kita tambah satu panel lagi. Salah. Kepencet satu kolom section. Oke. Di sini adalah project dokumen. Oke. Nah, sama seperti tadi kita subgridkan untuk bisa mendapatkan list child-nya, ya, list project dokumen. Oke, kita biarkan ke default view dulu, ya. Kita hide label. Nah, tentunya ketika kita tadi bicara mengenai procurement, di sini kita perlu memberi value berapa actual project value. Nah, kita taruh di panel procurement. Dan berapa project saving,
procurement saving. Nah, dan kita masih ada satu field lagi, itu field mengenai is execution document complete. Kita taruh sini aja. Oke. Nah, kalau sudah, kita save and publish. Kita belum selesai mengenai form ini, kita ke form yang lain dulu, ya. Kita ke form mengenai tabel project dokumen. Oke. Di tabel project dokumen ini, kita perlu edit dulu formnya. Nah, kita ke main. Sama ya, ownernya kita taruh pojok kanan atas. Nah, kita udah ada nama dokumennya. Nah, kita tambahkan nih kolom-kolom yang di sini, misalkan vendor name, proposal value, ya, name checked nggak usah, is checked kita taruh di bawah, ya. Nah, projectnya apa kita taruh di atas. Oke. Kemudian owning business unit segala macam. Oke. Nah, udah. Kita save and publish. Oh, kelupaan kategori. Nah. Oke, kita save and publish. Kita kesampingkan yang form lagi. Selanjutnya kita bicara mengenai view. Oke. Kita masih di project dokumen, kita ke view. Nah, main view dia adalah active project. Oke. Kita mau dia bukan cuma nampilin nama, tapi juga ada kategori. Kemudian dia juga ada nama kategori projectnya apa. Kemudian dia adalah ownernya siapa. Ini yang view yang umum. Ya, save and publish. Nah, tadi kan kita membuat grid ya. Ada subgrid mengenai procurement. Ada subgrid mengenai project dokumen. Basically selain procurement. Nah, kita juga mau buat view-nya ini. Kita back dulu. Kita buat new view. Ini adalah procurement list. Oke. Create. Nah, kolom yang muncul tentu saja namanya. Ya, kemudian juga kalau procurement dia peduli mengenai vendor name. Oke. Kemudian vendor name, kemudian vendor value, proposal value. Oh, kita kurang satu kolom. Add new column is winner proposal, ya. Dia choice-nya adalah yes no. Nah, di sini kita kasih is mana tadi? Oh, udah ada. Is winner proposal. Oke. Nah, kita kasih nama procurement list. Nah, tentunya ini jangan menampilkan semua. Kita perlu ada filter. Ya, add row di filter pada kategori. Dan dia hanya menampilkan yang kategori adalah proposal. Oke. Kita save and publish. Kita back dulu, ya. Kita buat satu view lagi. New view. Ini adalah project document list. Oke. Kita create. Name tentu saja. Kita udah di project dokumen, kita udah nggak penting lagi vendornya siapa. Tapi kita perlu tahu ini adalah kategorinya apa. Kategorinya apa. Projectnya apa. Gitu ya. Kemudian misalkan kita pakai
is checked. Gitu. Oke, kemudian apa lagi? Udah cukup lah ya. Nah, tentunya perlu ada filter. Ini justru kebalikan yang tadi. Dia menampilkan selain proposal. Oke. Add row di kategori not equal proposal. Oke. Save and publish. Nah, kenapa kalau dilihatin kok nama ini apa? Ini tadi pas kita lihat bikin kategori, itu kan adalah mapping mengenai nama dengan nomor. Nah, inilah nomornya. Ya, actual number yang disimpan di database. Oke, kita back di sini. Nah, kita balik ke project dokumen. Sorry, maksudnya kita balik ke project. Kita ke formnya. Ya, kita ke main. Nah, kita perlu edit nih. Yang bagian project dokumen, ya, yang bagian project dokumen, dia menggunakan view project document list. Oke. Nah, lihat nih bahwa ini udah berubah ya, kolom-kolomnya. Sedangkan untuk yang procurement, dia pakai view-nya. Ini adalah procurement list. Nah, lihat kolomnya berubah ya. Yang satu headernya nama, kategori, project is checked. Yang satu lagi name, vendor name, value, dan is winner ya. Nah, ini beda, jadi udah kelihatan antara dua grid ini, walaupun dia nge-refer ke tabel yang sama, tapi yang atas fokus ke proposal, bawah fokus ke bawah fokus ke proposal, atasnya selain proposal. Gitu ya. Nah, actually ada tahap yang semestinya dilakukan pertama, tapi kita kelupaan. Ya, itulah kita buat solution. Di sini kita misalkan new solution. Di sini adalah project monitoring. Oke. Publisher-nya kita pilih adalah CDS default. Oke. Create. Nah, kenapa kita gunakan ini? Supaya nanti Power Automate-nya bisa kita gunakan di business process flow. Oke. Kita masukin tabelnya. Oke. Kita masukin tabel di sini. Yang tadi kita buat. Add existing table. Tabelnya itu adalah project. Oke, ada nggak di sini ya? Oh, load. Oh, masih load next. Project dan project dokumen. Oke, include all object. Selanjutnya, kita mau membuat flow-nya. Ya. Nanti pada saat approval kita mau buat flow-nya. Oke. New automation cloud flow ya, tipe instan. Nah, kita akan menggunakan ini di business process flow ya. Kita pilih yang tipenya adalah when a flow step is run in business process flow. Create. Kita kasih namanya adalah approval project. Oke. Nah, ini tipe datanya adalah flow run. Saya lupa nama tabelnya, tapi dia menyimpan objek mana atau ID mana yang dari tabel yang men-triggernya itu dia men-trigger ya. Nah, tapi dia tidak actual menyimpan detail dari tabelnya, hanya referensinya saja. Oleh karena itu, kita masih dapat dulu di data first, get row by ID, ya. Nah, di sini kita mengenai project. Nah, dari sini kita ke tabel project. Kita dapetin
ID di mana business process flow ini di-trigger. Caranya adalah kita di row ID ini ketik aja row table. Nah, ini dia. BPF flow stage table row ID, ya. Di mana dia di-trigger maknanya. Kita udah dapat project-nya. Oke. Nah, baru kita shoot approval. Nah, kita pakai yang standar, start and wait for an approval. Kita pakai tipenya yang pertama. Dua ya. Dari sini kita bisa kasih title. Project approval. Nah, kita masukin nama projectnya. Name. Oke. Nah, ngambil dari selection get row by ID. Project name. Assign to. Oke. Nah, kita pakai yang simple aja deh. Ya, di sini pakai email saya, sagi@ltu.co.id. Oke. Nah, kita bisa tambahkan detailnya. Misalkan nama project. Oke. Di sini adalah project name. Oke, baris kedua. Budget. Nah, masih dari kolom budget. Mungkin kita kasih divisi. Divisi. Oke, dia akan memperlihatkan divisi atau angkanya. Tapi kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Nah, tentunya kita kasih new step. Dia akan melakukan condition, pengecekan. Apakah dia di-approve atau di-reject. Nah, di sini kita pilih dia adalah outcome. Outcome is equal to approve. Oke. Nah, kalau di approve gimana? Nah, kita tadi ingat bahwa kita mencatatkan kapan dia disubmit. Di sini kita plus dulu nih. Plus an action. Kita data first, update. Ya, kita update a row nih. Kita update a row di project ya. Jadi kita catatkan kapan dia disubmit. Table name tentu saja adalah project. Row ID project. Nah, ini dia unique identifier dari si project. Oke. Nah, apa yang ingin kita update nih sebelum approval? Tentu saja adalah submission time. Submission time. Nah, dia approval submission time. Expression kita kasih UTC now. Ini untuk kita mendapatkan waktu sekarang. Oke. Nah, kalau misalkan conditionnya terpenuhi, kita cheating aja dikit. Kita copy, kita paste di sini. Ini paste. Di sini juga kita paste. Oke. Bedanya apa? Kalau misalkan dia di-approve, ya, outcome-nya disimpan. Oke. Approval time-nya juga disimpan. UTC now. Disimpan. Oke. Approval-nya disimpan. Name. Nah. Response, approver name. Ya. Dia akan jadi loop, tapi tenang aja, actually cuma terjadi satu kali. Oke. Nah, sama di sini. Ya. Kalau misalkan dia di-reject, kita set bahwa dia outcome time-nya nggak perlu ada. Misalkan kita set di sini 0. Nah, outcome-nya sama. Kita masukin outcome. Oke. Submission-nya juga kita kosongin. Jadi 0. Jadi tercatat bahwa dia di-reject. Ya. Oh, jangan. Submission-nya jangan diganti.
Iya, asumsinya submission nggak diganti. Oke. Outcome, approver-nya kita simpan name. Bukan ini, tapi name. Display, saya ulang, kalau kan nyangkut kayak gini, approver-nya ke atas, terus ke bawah lagi. Nah, name. Nah, approval name. Sama, dia jadi loop, tapi tenang aja. Dari sini, kita perlu meng-closing proses, nyatakan bahwa ini udah selesai. Nah, kita set di sini. Update get row by ID. Ya. Nah, kita menyatakan prosesnya complete. Ini adalah proses log. Oke. Nah, row ID-nya adalah kita searching sini. Flow workflow log ID. Nah, kita nyatakan nih prosesnya. Oh, bukan get row, salah. Update row. Oke. Proses log. Oke. Row ID-nya adalah flow workflow log ID. Oke, kita set statusnya dia sukses. Oke, ini dia push. Nah, kita name dia adalah log. Nah, kita bisa nggak ya copy ke sebelahnya? Kita copy ke sebelahnya. Bisa. Nah, kalau misalkan ternyata di reject, kita set statusnya itu dia adalah fail. Oke, save. Kita udah buat Power Automate-nya, selanjutnya kita membuat business process flow-nya. Di sini saya back dulu. Oke. Selanjutnya untuk kita membuat business process flow, kita masih di solution, new, ya. Kemudian proses, automation process, business process flow. Misalkan kita kasih nama sini adalah project flow. Table. Nah, tabelnya kita buat dia terkait ke table project. Mana tadi? Project. Nah, dia akan membuka editor untuk business process flow. Nah, kita akan melakukan 5 stage ya. 2, 3, 4, 5. Step pertama ini mengenai request. Oke. Nah, jangan lupa klik apply. Di request ini kita akan perlu masukkan adalah tentu saja nama project ya. Oke. Saya agak lupa tadi fieldnya ada apa aja. Kita cheating dikit ke table, kemudian project, form, ya, form. Nah, kita ke main, edit in new tab, biar kita tahu ada kolom apa aja. Nah, dia perlu masukin budget tentunya, ya. Perlu masukin data step budget. Nah, ini menarik. Kita bisa taruh di data step ini, ya. Budget. Di sini kita set required, ya. Walaupun di form utamanya dilihat di sini tidak ada bintang merahnya. Artinya apa? Secara form kalau masih draft dia nggak apa-apa, dia belum diisi. Tapi dia wajib diisi, ya. Ketika dia perlu pindah ke step selanjutnya.
Oke. Nah, yang juga kita kasih mandatory itu adalah due date required. Kenapa? Bisa jadi proyek ini masih pengajuan belum tahu due date kapan. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita di tahap approval. Sorry, ini tahap approval. Di tahap approval, ya, kita perlu masukkan flow-nya, ya, supaya dia mengexecute. Di sini kita flow step, ya. Nah, di sini kita pilih flow-nya apa. Nah, ini udah nih, project approval project. Oke, kita set, apply. Nah, yang penting actually adalah approval date time. Oke. Nah, di sini kita kasih komponennya, data step-nya. Pertama adalah submission date time, approval submission time. Ya, nggak usah required. Nah, kemudian ada satu lagi yang mengunci dia untuk pindah tahap selanjutnya. Approval outcome time. Ya, kita buat required. Ya, oke. Ingat tadi, kalau kita baru akan terset outcome time-nya kalau dia approve. Kalau dia tidak approve, outcome time-nya tidak akan di-set. Gitu ya. Nah, memang kita perlu ada kuncian-kuncian nih. Tadi kita di budget dan due date untuk pindah ke approval. Nah, di approval kalau untuk pindah selanjutnya ke tahap ini pakai approval outcome time. Nah, selanjutnya di sini adalah tahap procurement. Oke. Tahap procurement kita lihat di sini ketika kita sudah bisa menentukan project value. Project value. Kita buat required juga. Defaultnya kosong. Nah, kemudian di tahap new stage nih ya. Di tahap new stage ini, selanjutnya setelah procurement itu adalah execution. Oke. Jangan lupa klik apply. Salah. Semestinya namanya adalah execution. Oke, di nama stage-nya. Oke. Nah, kita field-nya is execution document complete. Ini juga required. Dokumen complete. Oke. Nah, ini yang agak tricky. Di bagian project itu selesai apa enggak. Nah, di tahap terakhir, ini adalah kita kasih nama close and control. Ini adalah tahap pengecekan dokumennya sudah lengkap atau belum, ya. Dan pengecekan hasil closing dari satu project. Nah, kita tadi belum sempat membuat satu field lagi untuk memastikan semuanya sudah checked. Ingat tadi, kalau misalkan checked value-nya 0, kalau misalkan belum checked value-nya 1. Jadi kalau kita sum semua dokumen, selain procurement, kalau kita sum semua dokumen, value-nya selain 0, artinya dia belum bisa di closing. Oke? Nah, kini kita save dulu karena kita belum mau aktifkan. Nah, di sini, ya. Oh, ini ada section apa ini? Ini section kita hapus ya. Oke. Di dokumen project, kita perlu satu kolom dulu. Ya. Nah, ini inspect. Atau kita sum atau calculate check. Ya. Nah, kita pakai tipe datanya adalah number. Nah, tapi kita behaviornya bukan calculated, karena ini bukan kita menghitung diri sendiri, tapi kita menghitung anak. Oleh karena itu, kita pakai roll up. Ya. Kita pilih dia, save and edit.
Oke, kalau kayak gini kita try again. Nah, kita ambil entity related, anaknya. Tentu saja, karena tadi kita buat relation project name di project dokumen, menghasilkan bahwa ada relationship one to n, satu project akan n atau multiple project dokumen. Oke. Nah, akan terdeteksi nih. Entity reality adalah project dokumen. Cuma satu. Oke. Nah, kita filter. Kita tidak mau yang kategorinya proposal. Kita pilih adalah does not equal proposal. Nah, kita aggregate sum kolom num check. Oke. Kita save and close. Nah, ini konsep penting untuk kita misalkan mau mengagregate child-nya, tapi nggak semua berdasarkan satu field tertentu. Oke. Dari sini kita save and belum save and publish, calculate check kita taruh di sini. Ya. Nah, membentuk logo kalkulator. Ntar kita lihat gunanya buat apa. Kita save and publish. Balik ke project dokumen. Balik ke business process flow, ya. Kita udah ada dia udah disimpan di project flow. Tapi kita ada field baru, kita refresh aja dulu. Ya. Nah, di sini kita mau pakai kolom calculate check. Oke. Oh, calculate check nggak bisa juga. Kita perlu pakai satu kolom lagi. Is check complete. Nah, kita pakai sama tipenya yes no aja, ya. Nah, behaviornya kita calculated. Oke, save and edit dulu. Di sini kita lihat kalau misalkan value, oke, value calculate check, oke, equal 0, dia adalah kita kasih value-nya yes, ya, karena selesai. Dan di kolom ini kalau misalkan belum 0, ya, value-nya adalah no. Nah, kita nggak perlu taruh di sini, kita taruh di business process. Lagi-lagi kita refresh karena ada field baru. Tadi nama fieldnya is complete check complete. Ya, kita taruh di sini is check complete required. Nah, ini untuk kalau misalkan di tahap terakhir untuk closing ataupun complete pekerjaan. Oke, kita udah selesai, kita activate. Semestinya kita save dulu, tapi dia otomatis save ya. Nah, dia kita activate. Activate. Ini butuh waktu sekitar 1-2 menit untuk melakukan aktivasi. Nah, tahunya dari mana? Nah, kita refresh aja nih form ini. Nah, kalau kita udah bikin business process flow, ya, di formnya, nah ini udah ada tuh, ya. Business process flow-nya di atas. Oke. Karena kita sudah aktifkan. Oke. Saya tutup dulu. Tutup juga ini. Nah, kita sudah membuat business process flow. Terakhir kita membuat aplikasinya. Bikin aplikasinya simple. Kita new, kemudian app, model driven app. Basically, gunanya aplikasi ini cuma sebagai kayak container dari entity yang tadi kita buat, yang mana objek-objeknya udah ngikut tuh. Ya. Misalkan ini adalah project monitor. Oke. Kita akan bawa new data first table. Oke. Kita search di sini project, ada 2, project monitor, project dokumen. Oke. Show navigation, ya, ada project.
Nah, dia kelihatan sini. Kolom-kolomnya juga udah kita set ya. Oh, kolom project kita set. Kita save aja dulu. Nah, kita balik dulu ya. Atau nggak usah deh. Kita save and publish ya. Kita biarin aja dia number atau created on ya. Kita mau ngelihat gini, kalau misalkan kita sudah publish, tapi kita edit kolomnya belakangan, gimana? Nah, biarin aja dulu. Kita back. Ya, aplikasi udah publish ya. Kita ke table. Table project. Tadi kita kelupaan kita men-setting view-nya. Kita ke view. Active project. Nah, kita set up. Ada number. Kemudian ada title. Ya, topik atau title tadi ya. Project name, sorry. Project name. Kemudian budget. Kita mau taruh sini budget. Ya. Dia dari divisi apa. Kemudian created on kita nggak perlu. Kemudian kita taruh di sini adalah due date. Oke. Nah, kita kayaknya kelupaan satu field ya. Ada satu kolom lagi, itu adalah project status. Nah, di sini kita pakai tipenya choice ya. Gak usah pakai ini, kita pakai yang misalkan ini adalah draft, oke. Kemudian dia adalah approval. Kemudian dia aktif ya, maupun dia procurement. Ya, kemudian kita aktif. Kemudian complete. Kita set aja bahwa dia itu manual checking. Kita save. Ya. Kita buat aja dia manual field. Kita belum di save. Kita save publish dulu yang ini. Kita back. Balik ke form. Ya. Nah, di sini kita ke form yang main. Edit in new tab. Nah, kita taruh di sini project status, kita taruh di bawah. Oke. Kita save and publish. Ingat ya, kita udah bikin aplikasi, kita belakangan mengedit ini. Nah. Ulang. Termasuk juga kita tadi kelupaan untuk membuat business rules. Oke. Business rules di sini itu adalah kita akan mengunci ya mengenai project approval, jangan sampai diisi secara manual ya. Bisa kita kunci secara field, tapi nggak bisa kita kunci field itu di business process flow. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke di form ini, kita ke business rules. New business rules. Nah, kita ingat bahwa number akan otomatis terbuat ya. Sehingga kalau kita mau bikin kuncian yang memang otomatis terbuat juga, kita lakukan dia di misalkan kita kasih nama default ya. Number created. Oke. Di sini fieldnya number. Oke. Dia adalah contents data ketika number terbuat. Oke. Nah, kita tambahkan bahwa ada kolom-kolom yang langsung di log. Oke, ini adalah misalkan approver. Itu di log. Kemudian approval date time. Approval submission time itu juga di log. Oke. Kemudian juga kita log approval complete time. Ya. Kita log. Kemudian approval submit ini outcome-nya juga.
approval outcome. Ini kita lock. Save. Kalau kita kasih nama nih default rule. Oke, save lagi. Kita aktivasi. Activate. Nah, begitu juga ya business rule di child-nya. Kita back. Kita ke tabel project dokumen. Ya, kalau tadi dari form, kita juga bisa dari tabel sini. Kita bikin business rules. Oke, new business rules. Nah, kita buat dokumen kategori. Ya. Nah, dia berdasarkan is kategori procurement. Oke, kalau kategorinya adalah proposal. Is kategori proposal. Oke. Kalau kategori proposal, oke. Nah, set visibility field. Vendor name, yes. Vendor name, ya, yes. Oke, kemudian set visibility proposal value. Oke, proposal value ke yes juga, dan is winnernya ya. Set visibility is winner proposal ke yes. Nah, gimana kalau no? Kita copy paste aja. Nih copy, paste. Nah, ini klik copy, paste. Nah, copy, paste. Nah, sebaliknya. Kalau enggak, no. Oke, ini juga no. Ini juga no. Ya. Oh, jangan lupa kita tambah satu lagi. Is checked, karena kalau misalkan proposal dia nggak perlu nggak perlu dicek ya. Checked yes. Nah, sebaliknya kalau dia bukan proposal, kalau proposal yes, kalau bukan proposal yes, kalau proposal malah dia no. Nah, gitu ya. Kita save dulu. Kemudian kita activate. Secara data first kita sudah selesai, tapi kita tadi belum sempat men-setup integrasi antara dokumen manajemen sistem, dalam hal ini kita bicara SharePoint dengan data first ya. Nah, actual setupnya Anda bisa lihat di video mengenai setup data first, tapi di sini kita bicara setup per entity ya. Kenapa? Supaya kalau storage-nya nanti kita instead of menggunakan storage dari data first ya, storage file data first, kita menggunakan storage file di SharePoint. Caranya adalah kita ke logo gear di sini ya, kemudian kita ke admin center. Nah, nanti ada pilih environment-nya. Nah, kita di environment Aumidori ya, kita ke setting, ke dokumen manajemen sistem. Nah, Anda kalau sudah setup muncul seperti ini, kita ke SharePoint dokumen location. Oh, salah. Ke dokumen manajemen setting. Nah, dia akan membuka. Nah, ini sudah ada URL SharePoint-nya. Di sini dia akan mencek dua entity tadi kita buat, project dan project dokumen. Oke, kita ke next. Ya, dua entity yang baru dibuat, kita next saja. Nah, dia akan otomatis ngebuat. Nah, newly create 2. Gitu ya. Yang tadi project dan project dokumen. Yang lainnya actually dari saya ngetes yang lain.
Finish. Nah, kita selesai semua setup, kita coba aplikasinya. Dari solution, ya, kita play. Yang pertama, kita submit dulu projectnya. Misalkan kita kasih nama di sini, ini kita hide dulu ya. Kita kasih nama projectnya Project Titan. Oke, ini projectnya divisi IT. Oke, kita save. Ya, ini kan dikunci ya. Nah, ketika dia dikunci, justru dia akan mengenerate number, auto numbernya. Oke, dan kalau saya back, nah, number ini menjadi link ya untuk ke dalam project info. Oke. Nah, kita masukin nih. Budgetnya misalkan 100 100 juta. Oke. Project status. Misalkan ini masih drafting ya. Kita baru drafting. Target start. Kita target start nanti tanggal 1 Juli ya. Due date-nya misalkan 31 Oktober. Ya. Description terserah. Ya, ini description. Ya, misalkan Anda mau, misalkan ini ada poin mengenai description, misalkan poin 1, poin 2, terserah. Ini basically rich text. Oke. Kita save. Nah, kita bisa menyertakan dokumen di mana ke related ya, dokumen. Nah, ini actually kalau dilihat logonya, ini adalah SharePoint. Oke. Kalau kita upload. Oke, ini adalah tagihan bisnis, tapi anggaplah ini adalah dokumen pendukung dari si pengajuan ini. Oke. Kita bisa lebih dari satu tentunya. Upload. Lagi-lagi ini bukan dokumen actual ya. Ini cuma dokumen invoice Tokopedia saya. Tapi anggaplah ini adalah actual dokumennya. Nah, basically kita bisa multiple dokumen. Nah, di sini. Nah, kita sudah selesai misalkan. Nah, kita lihat bahwa checklistnya sudah nih. Project name, budget dan seterusnya. Kita ke next stage. Next stage-nya ngapain? Next stage-nya adalah kita ubah statusnya nih approval nih. Oke, misalkan ya. Nah, kemudian kita jalankan. Run flow. Nah, ini apa ini? Ini adalah Power Automate yang tadi kita buat untuk approval. Nah, ini namanya approval project. Karena baru pertama kali jalan diminta approval, sign in, kita run flow. Dia akan membentuk, akan mengirimkan approval. Nanti akan mengirim approval ke saya. Oke, kita lihat di sini, dia sedang berjalan. Nah, udah lihat ya, udah muncul ya. Ini ada submission time, outcome belum. Kenapa? Saya belum approve. Oke, kalau saya refresh, mari kita biarkan semenit ya. Saya akan cut. A few moments later. Nah, udah sekitar 1 menit ya. Tapi kalau misalkan belum di-approve, ya misalkan kita refresh nih. Memang belum di-approve. Kalau belum di-approve, dia belum bisa pindah ke stage selanjutnya. Gitu ya. Nah, saya buka Teams, ini approval-nya. Nah, ini dia tadi. Project name ya. Ini divisi, dia ngambilkin value-nya. Mungkin di next video kita kasih yang actual value-nya. Nah, kemudian budgetnya berapa? Ya. Misalkan saya bilang sini, oke lah, approve. Status approve. Oke. Nah, kita refresh. Nah, ini udah ini ya, udah terset. Di submit 403, selesai 405. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, oke, di bagian bawah, ini semua terkunci hasil dari business rules yang tadi kita buat. Oke. Nah, dari approval kita udah bisa ke next stage. Selanjutnya kita bicara procurement.
Di sini kita akan mengumpulkan proposal-proposal dari vendor. Nah, dari sini kita tambahkan ya di bagian procurement ini new project document. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, nah ini udah terasosiate ya. Nah, ini ada sedikit kesalahan nih. Semestinya ini tidak terjadi. Ya, semestinya kalau misalkan proposal muncul ini 2, yang ini tidak muncul. Kalau yang lainnya ini muncul, yang lain nggak muncul, gitu ya. Nah, kenapa? Nah, caranya ini bisa terjadi karena faktor ada constraint yang salah, gitu ya. Nah, kalau dari business rules ini kita cek. Business rules-nya nih nothing wrong di business rule. Kita lihat bahwa ini sudah benar. Yes, no, segala macam udah benar. Nah, gimana cara kita mendeteksinya? Cara bagus mendeteksinya ya, itu adalah kita ke project, dokumen project, form, ya, main. Kita ke sini. Nah, biarkan dia mendeteksi. Nah, dilihat sini. Ada satu missing from form. Apa itu is winner proposal? Ternyata kita belum masukkan itu. Oke. Is winner proposal. Kita masukin kolomnya. Save and publish. Nah, kita lihat lagi apakah dia masih komplain. Nah, sudah 5 included. Oke. Nah, kalau kita refresh di sini, kita masukin kategori proposal. Oh, belum refresh. Oke, kita refresh lagi. Semestinya ada kolom is winner proposal. Nah, udah ke refresh ya. Nah, kita ke kategori proposal muncul. Oke, is winner. Kalau yang lainnya is checked. Oke. Nah, kita biarkan repo proposal misalkan dari proposal PTB ya. Nilai vendornya adalah PTB. Value-nya misalkan 90. Oke. Save and close. Saya back dulu ya. Oke. Nah, kita misalkan tadi udah buat nih proposal company A. Oke. Vendor name-nya adalah company A. Value-nya misalkan 95. Oke. Save and close. Oh, sorry. Kita ke company A. Ya. Nah, kita juga bisa menyimpan proposal dari company A. Sama caranya. Related, dokumen. Oke. Upload. Nah, anggaplah ini proposalnya ya, walaupun saya tahu ini adalah invoice Tokopedia saya. Anggaplah proposal dari company A. Mari kita ke bikin baru lagi nih. Oke, misalkan company B. Proposal company B. Kategorinya adalah proposal. Nah, vendornya adalah company B. Nilainya misalkan 94.500.000. Oke. Save. Ya. Jangan lupa kita upload juga dokumennya. Oke, sama. Anggaplah ini proposalnya. Oke. Nah, kita back dulu. Nah, dari simple view ini aja udah kelihatan. Yang satu memberi penawaran 95 juta. Yang satu memberi penawaran 94.500.000. Ada yang lebih murah. Kita bisa set. Oke. Winnernya adalah si company B. Yes. Oke. Nah. Oke. Kita udah menentukan pemenang. Kita masih pindah ke tahap selanjutnya. Tapi jangan lupa, di sini kita perlu masukin. Berapa project value-nya? 94.500.000. Tuh, agak. Oke. Save dulu. Nah, kelihatan. Udah kelihatan ya, procurement saving-nya. 5.500.000. Tadi kan kosong ya.
Nah, dari budget 100 juta, dia saving 5.500.000. Oke, kita ke next stage. Nah, di stage ini kita akan menyimpan berbagai dokumennya. Oke, dokumennya misalnya pertama, ini kan kita udah buat section dokumen project ya. Nah, section misalkan di sini adalah kick off meeting MOM. Oke. Kategori ini kick off MOM. Save dulu. Oke. Nah, kita bisa simpan dokumennya. Oke, anggaplah ini dokumennya. Oke. Kemudian juga kita menyimpan lagi dokumennya. Kita 3 aja ya. Misalkan ini adalah blueprint. Oke, kategorinya blueprint. Kita save dulu. Nah, kita upload dokumennya. Lagi-lagi anggaplah ini dokumennya. Oke. Kemudian, misalkan kita udah selesai projectnya, kita mau closing. Ya, kita lakukan UAT. Oke. Ini buat UAT dokumen. Save dulu. Oke, kita upload dokumennya. Upload. Anggaplah ini dokumennya. Dan terakhir kita tambahkan lagi project closure. POE, Proof of Execution. Closure dokumen. Kita upload. Anggaplah ini dokumennya. Nah, kita lihat di sini, kita punya project informasi, kita punya dokumen list dokumen dan juga dokumentasi mengenai procurement. Oke. Nah, di sini ulang. Nah, di sini kita bisa ulang. Nah, dari sini kita udah bisa tracking. Oke, udah ada kick off dokumen, blueprint, UAT segala macam. Tinggal kita klik, dia akan masuk ke dalam dokumennya, gitu ya. Kita udah tahu berbagai dokumennya. Nah, dari sini kita nyatakan, oke, project sudah selesai. Yes. Kita bisa ke next stage. Nah, next stage ngapain? Belum bisa finish. Kenapa? Perlu pengecekan. Ya. Di sini ada kalkulator, cek. Nah, ini ada 4 dokumen yang belum dicek. Artinya project belum selesai. Oke, project kalau saya refresh sini, dia belum complete. Oke, caranya gimana? Kita perlu cek satu persatu. Nih, kick off MOM. Oke. Kita lihat dulu dokumennya. Nah, ini dokumen. Diceritain dokumennya. Ya, oke, ini udah selesai kita cek. Ini sudah checked. Oke. Save and close. Nah, kalau kita kalkulasi lagi, dia tinggal 3. Ya, is checked yes, yang ini no. Ya. Nah, kita lakukan langsung paralel ya 3. Ini, ya. Nah, kita nggak usah buka dokumennya. Kita simulasikan dia udah selesai gitu ya. Jadi tinggal dia yes. Oke. Ini juga kita yes. Dan ini juga kita yes aja ya. Oke. Kalau kita refresh, semua sudah yes ya. Tuh, calculate jadi 0. Kalau kita refresh dulu, nah ini sudah is check complete, ini sudah finish ya. Dan misalkan sini tadi kelupaan kita, misalkan ini complete. Nah, next time mungkin kita pakai otomasi sini. Nah, dengan ini kita bisa mengecif nih. Kita bisa lihat project yang aktif apa aja, nilainya berapa. Kemudian
dokumen-dokumennya ada dokumen apa aja, project apa. Ya, kalau misalkan ini nggak terlalu banyak, kita langsung lihat dari project aja parentnya. Oke, kita bisa dapatkan di sini mengenai detail project seperti apa, ya. Kemudian juga dokumentasi procurement-nya seperti apa, mengenai siapa saja yang submit proposal, berapa value-nya, berapa yang di-saving dibanding dari budget. Kemudian juga file-file yang berdasarkan kategori itu kita simpan di repository sini, sehingga kita bisa tracking ada dokumen apa saja, ini terkait dengan project apa, ya, dan semua tersimpan dalam satu tempat sehingga kita bisa mendapatkan struktur untuk melakukan monitoring sebuah project sudah sampai di fase apa, budgetnya berapa, kemudian berbagai detailnya apa, juga dokumen-dokumen terkait statusnya seperti apa. Oke, itu tadi bagaimana kita membuat aplikasi untuk memonitor project berikut dengan dokumen-dokumen juga informasi terkait project sehingga kita bisa melihat dia sudah mencapai tahap apa, di masing-masing fasenya itu informasi apa yang terjadi, dan juga kita bisa men-tracking secara detail status dan detail data dari project itu seperti apa, sehingga secara terstruktur juga kita bisa mendapatkan dokumen dari sebuah project ada apa saja, ya, dan tidak tercecer. Untuk sekarang itu dulu.